Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cut Khairila Raisya Putri dengan NIM 24171084. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Di awal langkah yang paling utama, marilah sama-sama kita sanjungkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Dan Allah juga telah menciptakan langit tanpa tiang dan bumi tanpa fondasi. Allah juga telah memberikan kita sehat badan, sehat pikiran, sehingga saya dapat menyampaikan beberapa hal. Salawat bertandaikan dengan salam, tak lupa pula kita curahkan kepada seorang pemuda padang pasir, anak yatim lagi fakir, tetapi hatinya tak pernah kikir. Beliau tak lain dan tak bukan, beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Penghormatan saya kepada Dr. Ilham selaku guru pembimbing mata kuliah agama dan kawan-kawan seperjuangan, izinkanlah saya menyampaikan beberapa hal tentang puasa sebagai pendidikan moral, studi atas tata cara dan adab berpuasa dalam Islam. Puasa merupakan ibadah yang telah lama berkembang dan dilaksanakan oleh manusia sebelum Islam. Islam mengajarkan antara lain agar manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhirat, dan kepada qada dan qadarnya. Islam juga mengajarkan 5 kewajiban pokok, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, mengerjakan puasa, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Puasa menurut bahasa Arab adalah menahan dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat, dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya 1 hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat. Menurut Muhammad Asad, puasa adalah memaksa diri untuk tidak bercakap-cakap dengan perkataan yang negatif, contohnya seperti memfitnah, berbohong, mencaci maki, dan sebagainya. Puasa Ramadan dilakukan dengan cara menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual antara suami istri sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa ini dilaksanakan selama 1 bulan, yaitu pada bulan Ramadan. Selain menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan, umat Islam juga dimotivasi untuk melakukan amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah tersebut adalah melaksanakan sholat tarawih, sholat rawatib, mengaji, beriktikaf di masjid, berzikir, sholat tahajud, tadarus, membaca buku-buku keislaman, berinfak dan bersedekah. Orang Islam yang sudah akhir balik dan sehat jasmani rohani diwajibkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Telah disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 bahwa tujuan kewajiban orang berpuasa adalah takwa. Kepribadian orang-orang yang bertakwa ini akan terimplementasi dalam bentuk sehatnya spiritual. Selain memiliki manfaat spiritual, puasa juga memiliki manfaat mental, yaitu seseorang yang berhasil mengontrol dirinya sendiri dari segala perilaku dan watak pendendam, iri hati, dengki, benci, dan amarah. Syarat wajib puasa yaitu berakal, orang yang gila tidak wajib puasa. Yang kedua, balik, oleh karena itu anak-anak belum wajib puasa. Yang ketiga itu adalah qadir atau kuat berpuasa. Orang yang tidak kuat berpuasa baik karena tua atau sakit
yang tidak dapat puasa tapi wajib bayar fidyah. Syarat sah yang mencakup puasa: yang pertama Islam, yang kedua orang yang mengerti dan mampu bedakan mana yang baik dan mana yang buruk, yang ketiga suci daripada darah haid dan nifas. Kemudian secara teknis, cara ibadah puasa dilakukan seperti niat, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang kedua sahur, menahan hawa nafsu makan dan minum, membaca Al-Quran, berbuka tarawih, menunaikan zakat fitrah hingga merayakan Idul Fitri. Dalam melaksanakan ibadah puasa, seseorang muslim harus mengutamakan niat yang tulus dan ikhlas, serta selalu mengikuti ajaran-ajaran Islam yang baik dan benar. Selama bulan puasa, terdapat beberapa kewajiban yang sebaiknya dipraktikkan oleh umat muslim. Beberapa kewajiban pada bulan puasa antara lain: yang pertama, menghindari kata-kata dusta. Menghindari kata-kata dusta ini merupakan salah satu sikap wajib dalam berpuasa. Yang kedua, menghindari ghibah. Ghibah merupakan aktivitas berbicara tentang orang lain secara buruk di belakang mereka. Yang ketiga, menghindari namimah atau adu domba. Adu domba ini merupakan suatu aktivitas yang memancing orang lain untuk bertengkar atau memperburuk hubungan dengan orang lain. Yang keempat, menjaga hati dari segala macam jenis penyakit seperti iri hati, dengki, dan sebagainya. Beberapa tata cara yang dapat diterapkan pada bulan puasa antara lain: yang pertama, berbuka dengan makanan yang ringan. Menurut sunnah Rasulullah, saat berbuka puasa sebaiknya dimulai dengan makanan yang ringan seperti kurma dan air putih. Dan yang kedua, memperbanyak amal kebaikan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan menjadi waktu yang tepat untuk memberikan sedekah. Dan yang ketiga, membaca Al-Quran. Bulan Ramadan juga menjadi bulan yang penuh keberkahan. Dan yang keempat, menjaga kata dan perbuatan buruk. Adapun beberapa aturan berbuka puasa pada bulan Ramadan seperti aturan perilaku yang umumnya diikuti oleh umat muslim selama berpuasa. Beberapa aturan berpuasa yang umumnya diikuti oleh umat muslim: yang pertama, menyegerakan berbuka. Berbuka puasa secepat mungkin setelah waktu berbuka tiba. Dan yang kedua, berbuka sebelum mengerjakan sholat maghrib. Umat muslim harus segera berbuka puasa sebelum mengerjakan ibadah sholat maghrib. Dan yang ketiga, membaca doa berbuka puasa seperti Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dan yang keempat, tidak berlebihan dalam makan atau minum setelah berbuka puasa. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah puasa Ramadan adalah ibadah yang memiliki makna yang mendalam, tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral. Dengan menahan diri dari makan, minum, dan perilaku negatif, kita diajarkan untuk meningkatkan ketakwaan, disiplin diri, serta menjaga akhlak. Praktik amalan sunnah seperti sholat tarawih, bersedekah, dan menjaga lisan semakin memperkuat nilai-nilai kebajikan selama bulan puasa. Kewajiban dan tata cara yang harus diikuti seperti niat yang tulus, berbuka dengan makanan ringan, dan lain-lain menunjukkan bahwa puasa juga bertujuan untuk membentuk karakter dan memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama. Dengan demikian, puasa Ramadan berperan penting dalam membentuk kepribadian yang lebih baik dan sehat secara spiritual dan mental bagi umat muslim.
Baik, demikianlah beberapa hal yang dapat saya berikan untuk kesempatan yang baik ini. Jika ada kekurangan dan kelebihan atas setiap kata yang terucap, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.